Gimana kabarnya hari ini Pak Patra? Oh, dalam keadaan Baik, alhamdulillah. Rencana kita kemarin ya Pak Patra bahwa kita pada hari ini akan melaksanakan observasi. Baik, sebelum observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Patra. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Patra kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin lebih ke di pengelolaan kelas saya, Bu, ya. Karena Di saya kadang masih sering emosi kepada anak-anak. Masih pengelolaan emosinya masih kurang gitu ya Masih Pak Patra kacau. ya, masih rada-rada kacau. Baik. Kemudian berarti yang ingin saya amati di bagian apa Pak Patra? Itu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. Baik, setelah kita observasi apa yang akan Pak Patra lakukan? Mungkin saya akan meningkatkan diri saya khususnya di pengelolaan kelas dan pengelolaan emosinya agar lebih baik dari sebelumnya atau hari ini. Oke, baik. Hari ini ngajar di kelas apa Pak Patra untuk observasinya? 11 Merdeka 3. 11 Merdeka 3. Materinya badan usaha. Badan usaha. Kemudian tujuan pembelajarannya? Yang pertama, murid memahami tentang badan usaha. Kemudian yang kedua, murid usahakan bisa mengidentifikasi badan usaha, dan yang terakhir, murid bisa menjelaskan kembali apa itu badan usaha. Oke, baik ya. Baik Pak Patra, nanti kita di jam keempat ini kita nanti akan melaksanakan observasi. Baik Pak Patra, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai pelajaran. Bapak akan absen kalian terlebih dahulu. Agil. Tidur jam berapa, Gil? Malam. Ya, 8.50. 8.50. Ya, baru makan ya. Alvina. Tidur jam berapa? 12. Ngapain aja tidur jam 12? Oh iya, oke. Ada yang ngajukan karena berisik. Malu ya. Jadi nggak mungkin dong ya. Kita datang nyamperin itu berisik. Saya masuk sekolah. Ini nggak mungkin ya. Ari. Ya Pak. Tidur jam berapa Ari? Jam berapa? Pada seperti Ari ini jam berapa? Ayo pakai itu. Apa? Kemarin sakit ya? Sekolah, kemarin sekolah. Dapat. Tidur jam berapa dapat? Jam 8. Bangunnya jam berapa nih Bapak? Setengah 7. Gak lama nih tidurnya. Jam 8 jam 7. Kurangi tidurnya ya. Istirahatnya dikurangi jam istirahat. Lalu lebih cepat lagi ya. Dedi. Berapa Dedi? Jam 10. Luar biasa ya. Oh kemarin jam 11, sekarang jam 10. Belum mahal. Kemudian Dimas, berapa Dik? Maghrib Pak. Habis maghrib? Sedikit waktu itu habis maghrib. Kamu kayak saat dulu. Enggak. Kamu terlalu dulu kayaknya ya. Belajar nggak semalam? Enggak Pak. Ayo bro. Terus bangunnya jam berapa nih kalau habis maghrib udah tidur? Jam 6 Pak. Waktu wajib. Apa ini? Waktu istirahat aja lama banget. Ya. Apa Pak? Oh capek. Emang sebelumnya ngapain? Mau bisa kelelahan? Sore itu kan S2 Pak. Oke, sore ekskul apa? Poli. Habis itu kelelahan. Terus main lagi di sana. Bola kiparan. Oke, mungkin sedikit tips ya. Kalau kalian kelelahan, ya, itu sore harinya pas mandi itu pakai air hangat ya. Biar mengeluarkan racun-racun itu juga. Kalau bisa panas sekalian ya. Kulit tidak apa-apa ya. Hilang Pak. Betul Pak. Ini sudah jam berapa? Masih jam 12? Alhamdulillah. Bener nih? Yakin ya? Oke.
9. Dwi Indira, jam berapa? 10 kurang. Angel, jam berapa jam? Setengah. Faris. Jam berapa Faris? Jam 7. Main ini, main poin Mas? Enggak, terus ngapain? Mau udah tidur jam 7? Tapi bangun malamnya? Enggak. Jam berapa? Jam 1. Belajar? Enggak ya? Belajar ya? Karena dia orang cerdas itu beraktivitasnya dini hari ya. Baca-baca buku dini hari daripada scroll nggak jelas ya. Istilahnya Fendi. Ya juga. Oke, bangun ya. Ya Kak? Berapa jam tidur? Jam 11. Masih main game ya? Belum tidur? Enggak. Oke, bagus. Dia Sari. Ini Pak. Kamu kan juga? Ya. Oh iya. Mesya. Benar. Jam berapa kan? Setengah. Tapi kalau yang tidurnya cepat, ya itu sempat nggak sih kalian itu nyiapin buku-buku yang mau dibawa di hari besok ya? Pagi Pak. Jangan pagi, kalau bisa di malamnya memang. Ya. Jadi sebelum tidur kita dipersiapkan ya. Jadi ketika pagi tinggal terang. Mona, Bisa. jam berapa Mona? Jam 9. Kita suruh terus ya. Oh. Samsi. Jam berapa? 11. Alhamdulillah tidak ada yang mau lewat pagi hari ini. Alis? Itu jam berapa? 11 Pak. Berapa? 11. Jam 6 air bisa. Setengah 11. Edo. Ayo Pak. Berapa Edo? 9. Puput. Jam 1. Rafi. Setengah 11. Bevo. Setengah 8. Seorang saya setengah 8. Benar ya? Bisa dulu tadi ya. Lirin. Tidur jam berapa? Jam 10. Tapi ini semalam hujan pakai jam 11. Lalu Gunawan. Jam 9. Saktia. Jam 10. Sika. Jam 1. Oke, ada yang jam 1 ini ngapain? Ya Allah, kita bisa tidur dulu. Kenapa nggak bisa tidur? Ya kalau kamu nggak bisa tidur, berarti kamu itu kekurangan magnesium. Ya jangan kopi ya. Buat teman-teman semua nih ya, malam-malam itu kurangi kopi. Kenapa? Karena kopi itu ya bisa memicu detakan jantung lebih kencang ya. Ya jadi kafein dalam kopi itu bisa bikin jantung kita detaknya lebih kencang, makanya susah untuk tidur, orang jantungnya pompa terus ya. Makanya kalau malam jangan kopi ya. Kurang-kurang kopi itu pagi seperti di Eropa ya. Eropa mereka punya kopi di pagi hari, punya kue ya. Itu kita juga punya kue ya. Kurang ya. Kalau mau bangun ya tetap harus tidur dulu. Silvi. Jam berapa tidurnya? Jam berapa? Kamu jam 6. Sofia. Jam 9. Kita jalan berkata. Kapan lagi lagi? Suji. Tidur jam berapa? 7. Setengah 11. Siva. Oke Pak. Iya udah pindah ya? Ya. Ferdi. Itu berapa? Ya? Benar.
badan. Kalau enak badan jadi nggak tentu, sering dini hati. Enggak ya? Oke. Masih ada yang tidur malam ya. Bapak tekankan ya. Kenapa kita tidak boleh tidur sangat larut ya? Ya, Bapak selalu katakan bahwa otak manusia itu istirahat di antara jam 11 sampai jam 1. Ya, makanya kalian harus tidur dulu ya di antara itu. Sebelum itu kalian harus tidur. Ya, kalau mau belajar ataupun aktivitas lainnya, boleh lanjut ketika selesai tidur. Ya, paham ya? Biar apa? Biar otaknya nggak rusak. Otak juga perlu istirahat. Ya, hari ini kita akan membahas tentang badan usaha ya. Usahakan kalian yang pertama mampu memahami apa itu badan usaha. Yang pertama, yang kedua ya, kalian mampu membedakan atau mengidentifikasi setiap badan usaha, baik itu badan usaha milik swasta, negara ataupun daerah. Kalian harus paham ya. Dan yang terakhir, kalian diharapkan yang hari ini bisa menjelaskan kembali apa itu badan usaha. Sebelumnya, apa? Dilihat. Ketika kalian lihat gambar ini, ya, ya, betul ya. Melihat ya, ya. Apa yang ada di benak kalian ketika melihat kalian? Apa? Ketika melihat ini, apa yang ada di pikiran kamu? Nggak mungkin dong pada usaha. Apa? Pertama kali, kamu lihat ini, apa yang ada di pikiran kamu? PNS apa itu PNS? Pekerjaan. Kayak pekerjaan. Ini apa? Yang lagi berangkat kita lihat ini. Listrik. Angel. Suka benar listrik. Yang benar listrik itu saya kayaknya bukan PLN ya, mengayun. Bukan PLN ya. Oke, ya betul. Jadi PLN ini salah satu badan usaha. Milik siapa PLN? Milik negara. Kenapa dikatakan milik negara? Karena nggak pernah libur. Emang negara nggak pernah libur? Coba kenapa dikatakan milik negara PLN ini? Ada yang tahu? Karena negara. Yang pertama karena mereka ini tidak fokus untuk mencari keuntungan. Iya. BUMN itu tidak fokus untuk mencari keuntungan. Itu apa fokus dari BUMN? BUMN itu lebih fokus terhadap pelayanan publik. Jadi BUMN itu fokusnya di pelayanan publik ya. Bukan profit oriented atau prioritasnya bukan keuntungan. Selain PLN, coba apa lagi kira-kira? UMKM. UMKM? UMKM? Emang UMKM itu yang seperti apa, Mas? Tahu, Pak. Dah, juga bisa ngomong UMKM tidak tahu. Ya, pernah lihat orang dagang pakai seragam enggak? Enggak ya? Ya berarti bukan BUMN ya? Iya, UMKM bukan BUMN ya. Ya, tapi ada UMKM yang dibantu oleh BUMN. Coba salah satu BUMN yang biasanya membantu UMKM itu apa? Yang bergerak di bidang keuangan. Apa? Modal. Semenjak kapan Ramadan ngasih duit ke orang? Betul Bang, apa?
Jadi BRI Pak, BRI salah satunya adalah BRI Rakyat Indonesia. Jadi mereka menyalurkan kredit kepada para UMKM agar UMKM-nya ini menjadi sukses, akhirnya biasanya dibina. Ya. Kalau model agen ini dibina saat ini, jangan. Nah ini kan kita semua di sini kan pemahaman tentang badan usaha kan masih ini ya, masih sedikit bingung dan bimbang ya. Jadi Bapak mau kita semua sekarang kita mau ke lab ya. Hari ini kita ke lab, kalian mencari tahu seputar badan usaha. Buku Pak? Bawa dong. Ya. Tas dong bawa tas. Bawa buku ya. Bawa buku kita cari tahu. Jadi bapak itu. Kita searching, kita cari tahu badan usaha ini Bapak. Kalian cari tahu, kalian bersama buku kalian. Nanti kita bahas kita ke lab. Apa aja yang harus kita ketahui ya? Ya. Cari yang pertama pengertian dari badan usaha. Ya. Kalian harus pahami dulu ya. Jadi ketika kalian mencari tahu, misalkan dapat bacaannya, kalian pahami dulu, baru tuangkan kembali ke dalam buku kalian berdasarkan pengertian kalian. Ya. Jangan sesuai dengan apa yang ada di referensi yang dilihat. Ya. Paham ya? Baca dulu, dipahami, baru tuliskan kembali. Ya. Apa yang menurut kalian pahami. Yang kedua, ya, jenisnya. Ya. Nanti itu ada ekstraktif, salah satunya ya. Jadi kalau ada kata ekstraktif, oh berarti ini. Gitu. Ini yang dicari tahu. Jadi ada 6 ya nanti ya jenis-jenisnya. Ya, ada ekstraktif pokoknya nomor 1. Kemudian apalagi yang dicari? UMKM. Tidak, ya. Perbedaan ya. Perbedaan dari BUMN, BUMS dan BUMD. Minoritas ya sini. Iya, perbedaan dari ketiga BUMN, BUMD dan BUMS. Perbedaan S, MN, BUMN, BUMS dan BUMD. BUMKM. Ini adalah perbedaannya. Ya untuk sementara itu dulu ya. Dan kalau kalian dapat informasi lebih, silahkan ditulis juga ke apa-apa ya. Coba. Perbedaan, ya perbedaan dari BUMN, BUMD atau BUMS. Dulu ada. Itu hanya referensi yang Bapak berikan. Kalian bisa lebih dapat informasi lebih banyak dari itu bagus. Apa? BUMN. Apa itu? Apa itu BUMN? Dan kenapa? Boleh. Bapak hanya memberikan beberapa referensinya. Sisanya boleh ya kalian dikembangkan lagi mau cari apapun. Intinya seputar badan usaha. Bisa. Oh yang itu. Ini ada. Iya yang itu bisa. Cuman 2 ini yang bisa di sini. Ya, kalau masih nggak bisa gabung ya. Apa itu badan usaha milik negara? Semakin banyak informasi yang kalian dapat dan kalian pahami semakin baik. Jadi kita diskusinya bisa lebih enak.
ekonomi sampai mengelola laporan atau perusahaan. Pokoknya Santoso. Nih. Apa lagi Pak? Apa lagi Pak? Ya udah, itu aja. Lebihnya ditempatkan sendiri ya. Untuk pertanyaan ke Bapak nanti. Ya, pokoknya cari tahu tentang usaha ya. Ya Pak. Iya. Jenisnya, macam. Artinya apa? Ya istilah Ya, jadi itu gimana? beda-beda setiap referensi beda-beda. Dipahami intinya aja.
BUMN doang Pak. Sama apa Pak? Semuanya. BUMN, BUMD, BUMS. Oh, display. Strawberry. Bakar dah. Risiko. BUMD ya Pak. Jangan lupa ya, badan usaha ya. Nah, BUMN itu kan badan usaha. Kalian harus tahu pengertiannya dulu. Apa sih badan usaha itu? Ya, pahami ya. Apa badan usaha itu? Oke, halo semuanya, silakan dilanjutkan komputernya ya. Kita sudah selesai mencari tahu tentang badan usaha. Ya. Mulai fokus kembali. Sekarang Bapak ingin mengkonfirmasi seberapa banyak informasi yang kalian dapatkan untuk mencari tahu tentang badan usaha. Ya. Oke, silakan Alvina maju ke depan. Ya. Ya, bisa benar. Yang cowok siap ya, siap. Yang cowok juga siap. Ada cewek, ada cowok. Ya. Iya, nggak apa-apa. Coba. Apa itu? Dengarkan. Coba. Badan usaha itu apa sih? Badan usaha adalah suatu organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk keuntungan laba dan melayani masyarakat. Perbedaan antara badan usaha sama perusahaan itu, kalau badan usaha lembaga, kalau perusahaan itu tempat di mana badan usaha untuk mengelola suatu produksi. Jenis-jenisnya itu ada 5. Yang pertama, badan usaha ekstraktif, contohnya itu perusahaan laut sama penambangan kayu. Terus ada badan usaha agraris, contohnya itu perikanan darat, pertanian, sama peternakan. Yang ketiga, badan usaha industri, contohnya itu ada perusahaan tekstil logam. Badan usaha perdagangan itu ada pedagang eceran sama sama grosir. Kalau badan usaha jasa itu ada salon, bengkel, dan bank. Oke, baru dulu di sini ya. Oke, kita ulang ya. Jadi barusan apa? Badan usaha itu apa? Suatu organisasi Organisasi. mempunyai tujuan untuk memiliki keuntungan. Oke, mencari keuntungan. Organisasi yang mencari keuntungan itu bisa dikatakan badan usaha. Oke, lanjut. Lagi pengertiannya.
Oke, perbedaan. Nah, dengan perusahaan, terus apa sih bedanya badan usaha dan perusahaan? Ya, Alvina tadi menjelaskan apa? Kalis dengan apa? Aduh, yang coba Karul. Tadi Alvina menjelaskan apa? Perbedaan badan usaha dan perusahaan. Ya. Saya nggak tahu. Badan usaha itu kata Alvina tadi adalah lembaganya. Nah, perusahaan itu adalah tempat kegiatan, ya, tempat kegiatan untuk produksi dari badan usaha. Ya. Jadi yang kayak di Jakarta kayak orang-orang kerja tuh ya itu perusahaannya ya. Paham ya bedanya ya? Jadi perusahaan itu adalah tempat melakukan kegiatan usahanya namanya perusahaan. Tadi berdasarkan kegiatannya ada berapa? 5 ya. Yang pertama ada ekstraktif. Dapat apa dapat? Ya ekstraktif apa? Oke, tadi Alvina menjelaskan ekstraktif apa Alvina? Oke, ekstraktif silakan Nurjana. Hasil alam secara langsung fokus ya. Hasil alam secara langsung. Itu namanya kegiatan ekstraktif ya. Contohnya ngambil ikan ya. Nah, itu namanya ekstraktif. Enggak diolah dulu ya. Langsung ngambil ikan ya. Jadi dari alam langsung itu namanya ekstraktif, kegiatan ekstraktif. Kedua, kegiatan apa? Agraris. Fokus agraris adalah pengelolaan alam. Jadi dikelola. Dikelola terlebih dahulu. Baik itu di bidang pertanian ataupun perikanan. Itu melalui pengelolaan dulu ya. Terus yang ketiga adalah industri. Nah, kalau untuk industri itu berarti mengolah dari barang yang mentah menjadi matang jadi matang. Contoh dari hasil dari industri Pertamina. wah, Abena. Nah, yang kita gunakan ya. Nah, ini namanya barang industri. Pertamina ya, industri. Kalau Pertamina bisa masuk dalam ekstraktif ya karena dia dari air, minyak dari air. Dari bayi ya. Oke lanjut, ada apa? Perdagangan. Ingat kata kunci dari perdagangan yaitu adanya jual beli. Dan fokus dari perdagangan adalah pasti ada produsen dan konsumen. Dan yang terakhir ada jasa itu fokusnya terhadap pelayanan. Paham ya setidaknya ya? Paham, insya Allah. Jadi badan usaha itu seluruhnya kegiatannya sama ya. Yang pertama mendapatkan keuntungan. Tujuan dari pembuatan badan usaha adalah mendapat keuntungan. Tapi ada badan usaha yang tidak mencari keuntungan penuh ya. Salah satunya adalah BUMN, badan usaha milik negara, fokusnya pada pelayanan masyarakat. Ambil untung nggak mereka? Ambil Pak. Ya, tetap ambil, tapi tidak seperti badan usaha yang lain. Ya, kurang lebih begitu ya. Pada paham ya, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah besok kita lanjut di minggu depan ya. Amin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tato Martini, CGP Angkatan 10. Pada kesempatan saat ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang akan di mana observasi itu sudah kami laksanakan dengan rekan sejawat saya, yaitu Bapak Patra Handijaya, Pak Patra Yuda Handijaya, SE. Dan pada saat ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Ya, baik, kita langsung saja Pak Patra ya untuk melakukan karena kemarin kita sudah melaksanakan observasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Patra. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Toto. Ya, bagaimana perasaannya Pak Patra setelah kita di hari yang kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas? Perasaannya bagaimana Pak Patra? Ya, kalau sekarang lebih tenang. Lebih tenang karena ya. sudah diobservasi. Sudah. Kalau sebelumnya ya itu tadi tegang. Tegang ya. Melakukan kesalahan atau apa. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau sekarang perasaannya sudah merasa lega. Terus Ya. perasaan pada saat observasi bagaimana Pak Patra? Ada ketegangan Ada sedikit. ketegangan ya, Ketika ada sedikit. teman kita melihat, ya, karena takut. Ada grogi mungkin Iya, ya. takut. Saya ini kayak takut salah. Takut apa? Oke, padahal sebetulnya harus ya Pak Patra ya, Iya, kita iya. biasa saja. Baik, jadi perasaan Pak Patra ketika kita observasi rada-rada tegang gitu ya Pak Patra. Tapi ya sebetulnya sih hal-hal yang wajar sih ya Pak Patra ya. Iya. Oke, baik Pak Patra, dari tadi setelah kita melaksanakan observasi, kemudian menurut Pak Patra sendiri kegiatan pembelajaran kita kemarin, apakah kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan itu sudah tercapai atau belum? Menurut saya pribadi itu masih belum ya. Saya pribadi menurut saya belum ya. Belum maksimal gitu Belum ya maksimal. Pak Patra ya. Iya. Nah, kalau Pak Patra merasa belum maksimal, bagaimana Pak Patra bisa menilai kalau Pak Patra itu belum merasa maksimal Pak Patra? Iya, yang pertama dari materi. Materi itu saya jarang selesai, yang harusnya selesai hari itu tapi tidak selesai. Tidak selesai. Iya, karena itu tadi saya terlalu banyak bercanda bersama anak-anak seperti itu. Jadi sering malah lebih banyak bercanda Iya, ya, sehingga lalu ngidulnya, fokusnya kurang ya Pak Kurang. Patra ya. Jadi sehingga kompetensi pengelolaan kelas yang ingin Bapak capai pada saat observasi kemarin belum maksimal, belum sesuai dengan keinginan dari Iya. Pak Patra itu sendiri ya. Baik Pak Patra, boleh saya menyampaikan hasil observasi Iya, Bu. saya? Oke, baik Pak Patra. Jadi dari hasil observasi saya kemarin saat Pak Patra ada di kelas, betul yang disampaikan Pak Patra bahwa sebetulnya kompetensi Pak Patra itu sudah ada peningkatan dari sebelumnya Pak Patra sebetulnya. Namun mungkin di situ Pak Patra lebih anak-anak itu kan mungkin ada yang celupnya Iya, betul. gitu, dan itu lebih panjang untuk menanggapinya sehingga arah fokusnya lebih kurang lebih Iya, fokus jadi gitu ya, sehingga ada tujuan pembelajaran itu sendiri belum tercapai ya Pak Patra gitu. Jadi sebetulnya saya sudah melihat yang dilakukan Pak Patra kemarin itu sebetulnya sudah bagus Pak Patra. Jadi ketika Pak Patra ingin mengelola kelas dengan baik, yang pertama Pak Patra ingatkan dulu tuh keyakinan kelas. Seperti halnya ada yang nyeletuk kurang bagus, celetuknya mungkin kurang pas dengan pembelajaran, Pak Patra langsung menanggapinya gitu ya. Sebetulnya sih itu bukan keluar dari pembelajaran kalau menurut saya Pak Patra. Sebetulnya itu mengingatkan Pak Patra bahwa sikap itu adalah tidak baik, kurang baik pada saat sedang proses pembelajaran, dengan Pak Patra mengingatkan keyakinan kelas, keyakinan belajar yang sudah disepakati sebelumnya gitu. Mungkin hanya saja waktu dalam penjelasan Pak Patra untuk di keyakinan kelas, mengingatkan siswa di keyakinan kelas itu terlalu lama, terlalu panjang gitu, sehingga lebih waktunya lebih terulur banyak gitu ya, sehingga Pak Patra tadi harusnya pembelajaran itu selesai di waktu yang tepat, tetapi tidak selesai. Mungkin itu saja Pak Patra, itu yang saya amati dari hasil observasi kita, hasil pengamatan saya. Ya, terima kasih Bu Toto ya.
Alhamdulillah, berarti saya udah bisa nih di pembelajaran berikutnya untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Bu Toto. Ini adalah aktivitas pengembangan apa yang akan Pak Patra lakukan? Oke, yang pertama saya akan melakukan evaluasi diri, kemudian saya akan melakukan pengelolaan kelas ya, dengan cara membuat keyakinan pembelajaran yang efektif agar tujuan pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan alokasi waktu. Oke, jadi yaitu dengan mengefektifkan kesepakatan belajar Belajar. supaya pembelajaran itu bisa berhasil ya Pak Iya. Patra ya. Kemudian tujuan yang hendak dicapai bagaimana Pak? Tujuan pembelajaran itu sendiri yang ingin dicapai apa? Yang pertama, saya bisa mengkondisikan kelas, kemudian tujuan pembelajaran bisa sesuai dengan alokasi waktunya. Oke, jadi dengan pengelolaan kelas yang baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan ya Pak Patra. Iya. Nah, indikator keberhasilan yang menurut Pak Patra sudah tercapai itu bagaimana? Untuk indikator keberhasilan, mungkin ketika saya sudah bisa mengkondisikan kelas dengan baik ya, dengan membuat budaya positif, sehingga tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alokasi waktu yang telah saya Sudah tetapkan. ditetapkan. Jadi tercapainya budaya positif ya di dalam kelas itu sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai ya Pak Patra. Iya. Pada saat Pak Patra melaksanakan tindak lanjut tersebut, siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan Pak Patra ini? Oke, yang pertama ada kepala sekolah ya, Iya. untuk saya konseling, kemudian rekan sejawat untuk sharing knowledge, kemudian yang ketiga ada lingkungan sekitar ya, karena lingkungan sekitar kan berpengaruh apabila ke kelas sebelah ribut itu akan mengganggu saya juga gitu, dan tak lupa anak-anak muridnya sendiri serta didik. Oke, baik. Jadi yang terlibat itu ada kepala sekolah, rekan sejawat, murid, lingkungan, dan sarana yang pendukung yang bisa digunakan untuk melaksanakan tindak lanjut Pak Patra ini. Dan kapan Pak Patra akan melaksanakannya? Secepatnya mungkin 2 minggu lagi lah. 2 minggu Secepatnya 2 minggu lagi ya Pak 2 minggu Patra, lagi. karena di minggu ini kita akan melaksanakan lagi. asesmen, yaitu ada ujian tengah semester. Iya, baik Pak Patra, dari hasil kegiatan kita mulai dari observasi dan pasca ini, apa yang bisa Pak Patra simpulkan? Ya, ternyata ketika kita ingin mencapai tujuan pembelajaran agar sesuai alokasi waktu, yang pertama dibutuhkan perencanaan, kemudian yang kedua kita harus menyusun keyakinan pembelajaran yang efektif ya. Kemudian agar apa? Tujuannya agar bisa membuat budaya positif di kelas, sehingganya tujuan pembelajaran itu akan tercapai sesuai dengan alokasi waktu. Oke, baik. Jadi itu adalah kesimpulannya ya Pak Patra ya, Iya. dari hasil kegiatan observasi kita. Baik Pak Patra, saya kira cukupkan pembicaraan kita di pasca ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.